Halo, selamat datang di Kongko TV. Manchester United 1, Everton 1. Hasil yang mengecewakan sekali lagi-lagi dari Ole dan McFred ya. Gue sebenarnya udah males ngomongin McFred ya, karena gimana pun juga ini udah pilihan utamanya Ole ya, sesuai dengan omongannya di press conference Villarreal kemarin. McFred itu ya pilihan utamanya dia, si Ole. Tapi mau berapa banyak poin yang kita hilang itu dengan memakai McFred. Ya, oke, kita untuk golnya Everton hari ini 90% salah si Fred lah kalau gue bilangnya, dan 10% mungkin AWB. Tapi di luar dari itu ya, sampai Pogba masuk itu kita tuh nggak dapat kreativitas sama sekali dari McFred ya, nggak ada. Kasian sama Bruno, harus lari sana lari sini, ngebantu build up play dari belakang, dari samping, dari kiri, dari kanan. Ya, karena McFred itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia habis passing dia tahan diri di itu, diem doang, pasif. Ya, buntut-buntutnya dia passing ke AWB, AWB passing ke Greenwood, ya Greenwood harus ngelewatin dua orang. Ya kan, dia passing ke Luxio, Luxio passing ke Martial, Martial harus ngelewatin dua orang. Buntut-buntutnya dia selalu nyalain winger gitu. Lu nggak bisa dong lu nyerang cuman pakai siapa, pakai si winger lu doang gitu kan, Greenwood sama wingback lu doang gitu, sama Greenwood sama si siapa AWB doang, lu nggak bisa. Sama Martial sama Luxio doang lu nggak bisa gitu, cuma dua orang. Sementara mereka di pressing sama empat orang, tiga empat orang. Mau gimana nyuplai bola gitu loh, ke punya kita striker. Ya, karena McFred ini terlalu pasif gitu loh, gue bilang terlalu pasif. Ya, babak pertama kita cuma punya berapa, kayak dua kesempatan, tiga kesempatan kali yang lumayan bagus ya. Dan golnya Martial ini kalau gue bilang sih dua passing brilliant dari Greenwood ke Bruno, dan Bruno ke Martial ya. Dan itu dia nembak pun ada sedikit refleksi lah, makanya jadi gol ya. Tapi gimana pun juga kita nggak bisa nyalain winger kita hari ini gitu kalau gue bilang. Tapi karena McFred itu yang problemnya. Dan kalau gue mau kasih lihat lagi ya sedikit ya. Nah, ini ya yang gue maksud dengan problemnya McFred adalah begini ya. Sebentar, gue kasih ini dulu. Bola mana bola? Ya, ini bola. Oke. Ya. Jadi yang namanya ini, kita ada bola nih ya. Kita bola ke Wan-Bissaka ya kan, misalnya nih. Atau dia McTominay biasanya nyemput bola di sini kan. Wan-Bissaka di sini. Ya. Yang terjadi adalah kalau dia udah passing bola ke Wan-Bissaka, dia ninggalin Wan-Bissaka sama Greenwood nih berduaan nih. Itu sering banget terjadi dan dia telat maju, dia selalu begini. Nahan diri lah. Ini berdua selalu nahan diri di tengah begitu, kayak begitu. Kan gue nggak ngerti gitu, dia mau ngamain apa kayak begitu. Ya kan, cuman Greenwood harus nyewatin tiga orang gitu, dua tiga orang. Kan nggak mungkin. Ya, dia harus one two doang, Wan Bissaka kan nggak mungkin. Ya kan, buntu-buntunya Greenwood mandek, balik lagi ke McTominay, dia camping lagi, balik ke Martial atau Luxio, di pressing 2-3 orang, akhirnya mandek juga di situ juga. Ini yang gue paling nggak ngerti ya sama McTominay sama Fred, kenapa dia selalu begitu gitu loh ya. Dia dapat bola, simple passing ke apa namanya, ke winger kita ya, selalu ke winger kita atau ke wingback kita, habis itu dia diem doang pasif di situ, nggak bantu untuk bantu serangan. Yang ada ya, kita punya winger harus lewatin 2-3 orang, udah itu doang. Dia nggak bantu sama sekali untuk bikin segitiga. Ya, yang ada kalau nggak Fernandes harus bantuin di sini, ikut-ikutan. Kalau dia di kiri, Fernandes bantuin Luxio sama Martial. Kalau kalian lihat nonton hari ini, Fernandes tuh ada di mana-mana. Mau nggak mau dia harus bantuin. Kadang bantu ke belakang begini, ya kadang di kanan bantuin untuk dia ada segitiga, Wan-Bissaka Greenwood. Kadang di kiri, McFred ini nggak tahu kemana. Ya, gue bener-bener udah, ya gue sih pertanyaan gue cuma satu untuk Ole, ya sampai kapan lu mau pakai McFred, dan perlu hilang poin berapa banyak gitu loh sampai lu mau berubah pikiran tentang McFred. Ya sekali lagi, kalau lu pengen pengen parkir bus, tengah parkir bus lawan Manchester City, gue masih ngerti ya. Tapi kalau lawan Everton, ngapain main kayak begitu, ngapain mainin McFred, ngapain gitu, kualitasnya beda jauh ya. Pas Fred keluar ganti sama Pogba itu beda jauh, benar-benar beda jauh. Jadi golnya Townsend, kalau gue bilang sih benar-benar 80-90% itu salah Fred ya. Menurut gue 10%-nya itu AWB, karena dia mungkin bisa bisa ngatur positioning lah. Kan Fred udah pressing, ngapain dia langsung deketin juga gitu loh, bener nggak? Ya biarin aja dulu gitu, dia jaga zonal dulu aja sambil nungguin teman-temannya balik atau apa gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu bagusnya. Tapi tetap aja Fred udah kalah body atau apa, lu senggol kasaran dikit lah, jatoin dikit lah, kena kartu kuning lah, bener nggak? Ya itu kan wajar, itu kan tactical, bener nggak? Jatuhin orang pas kena counter, ya kan, pas corner kena counter,
Bukannya lu jatuhin aja itu dia tuh ya, tapi ya gitu masih coba ngerebut bola. Jatuhin aja kenain kakinya, bener nggak? Walaupun badan dia kecil, ngapain lu adu body? Ya lu kalah lah, lu kenain aja kakinya sengkat biar dia jatuh. Ya lu kena kartu kuning wajar, udah itu tugas lu sebagai holding midfield. Bukan itu bisa, kalian bisa lihat ya. Dia yang jalanin tugasnya sebagai holding midfield aja nggak bisa gitu loh. Si Fred ini. Lu jatuhin lah si itu lah, bener nggak? Lu nggak perlu badan gede buat jatuhin orang, sengkat aja kakinya. Ya kan, nggak perlu sengkat dari belakang, ya sengkat dari belakang mah kartu merah, bener nggak? Tapi itu sengkat aja dari samping atau apa, jatuh pasti. Gampang kok, nggak perlu badan gede, lebih gede dari si Gray, bener nggak? Dia marah Gray nggak perlu. Kenapa dia nggak mau lakuin itu? Masih aja nyari bola, nyengkat bola, ngapain? Udah berbahaya begitu, lagi corner lagi, bener nggak? Center back kita belum balik, lu bukannya ngorbanin diri kena kartu kuning malah lu begitu lagi. Aduh, gue bener-bener gue nggak habis pikir ya. Sekali lagi Ole ya, ini gue udah pernah bikin video, gue bilang McFred ini bakal jadi jatuhnya Ole ya kan. Kalau emang ya sekarang kalian bisa lihat sendiri lah ya, kalau dia mainin McFred terus, yang pasti bakal mandek serangan kita udah pasti ya, karena sekali lagi seperti yang gue bilang ya, ini bola cuma ngandelin Wan-Bissaka sama Greenwood doang. Kita punya wingback sama winger kita doang. Seperti ini sama Bruno. Kalau dari kiri Bruno bantu, kalau dari kanan Bruno bantu. Ini McTominay Fred hold position mulu di sini. Ini menurut gue sih problem besar ya. Makanya kita kehilangan kreativitasnya nggak banyak ya. Karena kalau Bruno nggak bantu, nggak bisa ngapain. Ya nggak bisa salahin Greenwood juga atau Martial atau Sancho atau gimana, harus ngelewatin 2-3 orang, bener nggak? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi ini sih kalau gue bilang sih bener-bener deh ya. Oleh kalau mau dipecat lo main McFred terus aja lah kalau gue bisa bilang ya. Karena kalau lu nggak bisa ngelihat McFred mainnya kayak begitu ya, lu ya emang lu minta dipecat gitu loh, benar nggak ya? Aduh, gue bener-bener ampunan deh ya. Jadi kalau gue bilang seperti itu ya, bedanya langit dan bumi kalau pada saat Pogba masuk ya. Tapi McFred sih gue bilang sih enggak banget. Gue pengen ngasih rating pemain sekarang ya, dari segi taktikal menurut gue udah cukup. Dari segi pemain, mana line up-nya dulu deh. Kita line up dari live score aja. Oke, De Gea dia ada nyelamatin. Jujur babak pertama ada lumayan ya 2-3 serangan yang cukup berbahaya dari Everton, dan bagusnya banyak kena blok dan satu ada yang di save sama De Gea. Jadi De Gea mainnya oke. Kalau gue bilang hari ini dia nyelamatin satu, kebobolan satu, tapi itu juga nggak bisa apa-ngapain, bukan salah dia. Jadi gue bilang sih mainnya oke, rata-rata 6. Luke Shaw, sekali lagi Luke Shaw ya kalau gue bilang karena nggak ada support dari Fred juga, mau menyerang cuma Martial sama Luke Shaw doang, ngadepin 4-5 pemain Everton, ya mau bisa apa gitu loh, benar nggak ya. Tapi dia energinya cukup oke hari ini ya, nggak gitu banyak kelihatan cedera. Oke, cukup bagus lah. Nah, Lindelof, Varane menurut gue mainnya cukup bagus hari ini ya. Kalau gue bisa bilang Lindelof mainnya lebih bagus dari Varane. Varane ada beberapa momen, terutama di babak pertama tuh rada positioningnya rada off, terutama pas ngadepin counter attack. Wan-Bissaka ya gimana pun juga, kalau menurut gue 10% dari golnya si siapa Townsend ya dari Everton itu menurut gue ada problem di dia juga ya. Harusnya dia biarin aja Fred yang ngepres, dia jaga zonal ya kan. Itu aja deh, biar aja si Fred yang ngejarin terus si Gray, dia jaga zonal, atau nunggu Gray melakukan kesalahan dia baru pressing juga gitu atau gimana. Tapi menurut gue sih dia harusnya nggak coba ngeroyokin Gray seperti itu, jadi akhirnya kosong di tengah atau nggak ada siapa-siapa lagi yang jaga di tengah. Jadi kalau gue bilang sih ada faktor Wan-Bissaka juga itu golnya. McTominay Fred ya mau gimana ya, mereka memang kelasnya udah beda ya, kelasnya tuh udah beda banget. McTominay sama Fred ya bukan kelasnya Manchester United. Kalau gue bilang pemain bagus tapi kita nggak bisa punya mereka tuh dalam satu tim gitu, ngerti nggak? Main berbarengan tuh nggak bisa karena mereka nggak bisa ngalirin bola sama sekali, nggak bisa nggak support penyerang sama sekali. McTominay hari ini jauh lebih lumayan dari Fred ya, walaupun Fred misalnya nggak menyebabkan gol tadi ya, Townsend pun kalau menurut gue McTominay mainnya lebih bagus dari Fred. Dan Fred ya Fred, gue bingung lah Fred nih mau ngapain lagi masih di sini gitu ya. Gue bingung banget sama Ole. Nggak kayak dia nggak punya pilihan gitu loh, benar nggak? Van de Beek dicuekin, Van de Beek dibuang-buang, benar nggak? Pogba bukan dipasang di situ, malah dipasang jadi winger. Just Fred mainnya lagi ancur-ancuran. Ini aduh, Ole benar-benar buta lah kalau gue bisa bilang.
Martial jujur aja nggak main jelek, nggak main bagus juga. Maksud gue dia nggak banyak melakukan kesalahan, tapi nggak melakukan sesuatu yang spesial juga sih. Kecuali oke, dia ngegolin lah, ya itu spesial untuk Martial setelah berapa 20 pertandingan lebih yang nggak ngegolin, akhirnya dia ngegolin. Tapi kalian lihat sendiri lah, dia ada header ya yang benar-benar kosong. Crossingan dari Wan-Bissaka kalau nggak salah ya, atau siapa ya, Wan-Bissaka kalau nggak salah. Kosong tuh padahal tuh, ya kan. Kalau dia ngarahin aja ke gawang itu pasti gol gitu loh, ya kan. Tapi dia off target ya. Tapi anyway dia ngegolin ya. Jadi ya itu kita harus apresiasikan. Dan jujur sih gue kaget sih ya kenapa Cavani sama Martial diganti, karena menurut gue mereka nggak banyak melakukan kesalahan juga sih sebenarnya ya. Walaupun mereka nggak banyak melakukan sesuatu yang spesial, nggak melakukan banyak kesalahan juga ya. Cuman menurut gue sih Sancho gantiin Martial hari ini sih jauh lebih bagus performanya ketimbang Martial ya. At least dia dapat bola, dia try to make it happen ya. Paling kalau Sancho kalau bisa dibilang problemnya main hari ini adalah yaitu yang terakhir aja dia nembak tuh ya, passing dari Ronaldo nembaknya kayak kurang tenaga gitu loh, ya kan itu doang. Tapi dua dari itu dia udah lebih confident bawa bola, lebih confident ngatur serang, kreativitasnya lebih kelihatan ada lah ya. Bruno Fernandes, kalau gue harus pilih man of the match, jelas gue pilih Bruno ya, karena dia di mana-mana, dia bantu serang, dia bantu bantu build up play dari belakang, dari samping, dari kiri, dia di mana-mana. Karena juga suka mundur bantuin defense. Ya Bruno sih kalau gue masih man of the match hari ini. Greenwood babak pertama lumayan, babak kedua nggak gitu kelihatan. Kalau gue bilangnya sekali lagi nggak bisa salahin Greenwood ataupun Martial atau gimana, karena gimana pun juga kita build up serangan hari ini McTominay sama Fred tuh jarang banget involve. Yang ada adalah Bruno dengan winger kita ya, ataupun dengan wingback kita, Bruno, Greenwood, Wan-Bissaka. Kalau nggak Bruno, Martial sama Luke Shaw. Selalu begitu deh. Pola serangannya makanya gue bilang monoton. Ya lu passing ke wingback, lu passing ke winger nggak bisa ngapa-ngapain karena ada dua orang yang nge-press dia. Akhirnya mau balik lagi ke belakang, balik lagi ke samping atau apa gitu loh. Ya, jadi bener-bener aduh hancur-hancuran lah kalau McFred main lah. Gue bilang ya Cavani jujur aja gue nggak lihat dia main jelek. Ya, movementnya cukup bagus, energinya cukup bagus, ya pressingnya juga cukup bagus, dan ya dia ada satu lah kesempatan di mana ya headingannya dia, tapi ya sedikit terlalu ke tengah ya, harusnya dia kalau bisa dia lebih kiri dikit itu harus gol. Jadi gitu ya. Jadi kalau gue bilang sih kekalahan bukan kekalahan hari ini, hasil mengecewakan hari ini benar-benar 100% gara-gara McFred dan juga gara-gara Ole yang terlalu percaya sama McFred. Kalian bisa lihat sendiri pada saat Pogba masuk bedanya langit dan bumi ya, dan Bruno itu terlalu bekerja keras kalau McFred main. Ya bantu jemput bola, bantu bila serangan dari mana-mana gitu ya. Kalau gue masih ini benar-benar ya kita lihatlah setelah international break Ole bakal tobatnya gitu ya dengan McFred ya, karena gue sih udah kehilangan poin kayak begini kan sayang banget, lawan Everton doang lagi. Bener nggak? Lawan Everton doang lagi. Ya gue feeling gue ada ini bagus nih, wah Everton harusnya bisa lah ya, ya 3-1 atau apa gitu kan. Ternyata ya gitulah McFred yang mengecewakan. Kalau justru Martial kalau gue masih mending nih McFred hari ini sih, jujur aja sih ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.